Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Naila Salsabila dari KAI 2C dengan NIM 24030160102. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang apa itu moderasi beragama, lalu bagaimana ruang lingkupnya, dan apa aja sih indikator atau ciri-ciri moderasi beragama itu? Yuk, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, pengertian moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang ditekankan kepada kepentingan kemanusiaan, yang artinya pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang mengutamakan kemaslahatan dan kedamaian bersama. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang moderasi beragama. Salah satunya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Shallallahul adzim. Berfokus pada kata ummatan wasatan, di sini dalam beberapa referensi para ahli tafsir mengatakan bahwa kata wasata ini bukan hanya berarti yang tengah-tengah, tetapi juga berarti moderasi, adil, fair, tidak ke kiri, ke kanan, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu memaksakan kehendak orang lain, tetapi juga tidak tidak lembut. Jadi kita beragama itu ya sewajarnya aja. Lalu bagaimana kemudian kita hidup di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia ini majemuk akan keanekaragamannya, yang mengakui bermacam-macam agama. Bagaimana sih dalam menghadapi persoalan ini? Jawabannya, sebenarnya Rasulullah telah mencontohkan kepada kita dalam asbabun nuzulnya dalam surah Al-Kafirun, yaitu ketika beliau dimintai oleh suku Quraisy untuk menyembah agama selain agama Islam. Dengan imbalan, orang Quraisy ini akan menyembah agama Islam balik, dan Rasulullah ini dimintai untuk menyembah agama selain agama Islam cukup 1 hari saja. Lalu bagaimana respon Rasulullah dalam menghadapi permasalahan ini? Rasulullah mengatakan bahwa dalam asbabun nuzulnya dalam surah Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Akan tapi di sini Rasulullah tidak menyalahkan, tidak mengkafirkan, bahkan tidak menjelek-jelekan agama mereka. Cukup Rasulullah hanya menjawab, agamamu ya agamamu, benar menurutmu, dan agamaku ya agamaku, benar menurutku. Walaupun dalam ayat lain ada yang menjelaskan bahwa inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling benar menurut Allah adalah Islam. Mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, ruang lingkup moderasi. Bagaimana sih ruang lingkup moderasi beragama itu? Nah, yang dipersoalkan, kenapa harus moderasi beragama, bukan moderasi agama? Kenapa? Ayo. Nah, jawabannya, ketika moderasi yang dimoderasi itu bukan hanya fokus ajaran agama, melainkan yang dimoderasi itu fokus pada cara memahami dan mengamalkan ajaran agama itu, yang menekankan pada aspek kemaslahatan dan kedamaian bersama. Kita masuk pembahasan yang ketiga. Apa aja sih indikator atau ciri-ciri moderasi beragama itu? Yuk kita bahas. Indikator atau ciri-ciri moderasi beragama ada 4. Yang pertama, aspek kebangsaan. Dan yang kedua, aspek beragama. Yang ketiga, aspek kehidupan sosial. Dan aspek yang keempat adalah aspek bagaimana cara kita memperlakukan budaya di tengah masyarakat. Yang pertama, ada aspek kebangsaan. Dalam aspek ini terdapat sebuah dalil yang mengatakan hubbul watan minal iman, yang artinya cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Orang yang beragama dan orang yang moderat menganggap
bahwa Pancasila itu sudah final sebagai dasar negara. Mereka tidak mempunyai keinginan untuk mempertanyakan, mempersoalkan, bahkan sampai untuk mengganti Pancasila ini sebagai dasar negara. Yang kedua ada aspek beragama. Mengingat kita hidup di negara Indonesia yang majmuk akan keanekaragamannya, yang mengakui berbagai macam-macam agama, lalu bagaimana sih cara kita untuk menghadapi permasalahan itu? Nah, sebagai umat beragama, sebagai moderasi beragama, kita harus selalu menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, terutama perbedaan agama yang ada. Misalnya, umat Kristiani dan umat Islam. Nah, rumah ibadah mereka nih berdampingan nih. Nah, pada saat itu tepat sekali tanggal 25 umat Kristiani memperingati hari Natal. Lalu bagaimana sih kita sebagai umat Islam yang rumah ibadah kita berdampingan dengan rumah ibadah mereka? Nah, jawabannya kita bisa melakukan toleransi dengan cara membuka lahan parkir di masjid kita untuk lahan parkir mereka, dan kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Hal ini sesuai dengan dalil ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Lakum dinukum waliyatin, untuk agamanya dan hukum agamaku. Jadi, kalau kita beragama Islam secara kafah, kita tentunya bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Sebagaimana dakwah lain mengatakan, khilafu ummati rahmah, perbedaan di antara umat merupakan sebuah keramatan. Nah, semakin banyak perbedaan, maka kita semakin banyak muncul toleransi dalam diri kita. Bagaimana dawuhipun Gus Dur, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Yang artinya, toleransi muncul dari pemahaman agama yang baik dan betul. Aspek yang ketiga ada aspek kehidupan sosial. Orang yang moderasi agama, orang yang selalu taat dan patuh kepada aturan hukum. Mereka ketika menyelesaikan persoalan pasti menyelesaikannya dengan cara mekanisme hukum, yang artinya mereka tidak akan melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Orangnya itu anti kekerasan dan suka damai. Rasulullah pernah mengajarkan kita bahwa kalau kita ingin mengajarkan agama kita kepada orang lain alias berdakwah, maka kita harus berdakwah dengan damai, dengan cara baik-baik, dengan anti kekerasan dan dengan anti memaksakan kehendak orang lain agar masuk ke agama mereka. Sebagaimana pada dalil la ikraha fid-din, tidak ada paksaan bagi seseorang dalam beragama. Aspek keempat ada aspek bagaimana cara kita memperlakukan budaya atau tradisi di tengah-tengah masyarakat. Orang yang moderasi beragama orangnya selalu menghargai tradisi atau budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu tradisi dari ajaran agama maupun dari norma-norma sosial. Ada Maghalawi yang mengatakan bahwa al-adah al-muhakamah, suatu adat istiadat daerah bisa menjadi standar hukum apabila selama itu tidak melanggar syariat hukum Islam. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam kata, ucapan, penjelasan materi yang kurang jelas dan pemahaman saya yang kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga pemaparan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.